channel Murtadin Perlu Tahu ini, sharing ke-46 dengan topik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau kita kenal dengan istilah Trinitas berbicara lebih tentang keberadaan Allah, bukan jumlahnya. 1 ditambah 1 ditambah 1 jadi 3, bukan. Tapi keberadaan Allah. Agar kita lebih mudah memahaminya, ajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian menelusuri keberadaan kita sebagai manusia lebih dulu. Kita sebagai manusia ini keberadaannya bagaimana sih? Agar setelah itu, setelah kita memahami keberadaan kita sebagai manusia, kita bisa menerima keberadaan Allah. Seperti apa? Bapa, Putra, Roh Kudus itu. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulangi, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dari ayat ini kita mendapat penegasan Alkitabiah bahwa itulah keberadaan manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jika salah satunya ditiadakan, maka kita bukan manusia. Yang kita ketahui tentang keberadaan diri kita hanya sedikit saja. Kebanyakan kita hanya tahu tentang tubuh saja. Jika tangan kita terjepit pintu, maka tubuh kita lah yang merasa sakit, bukan jiwa kita. Jika ada orang marah dan maki-maki kita, maka yang merasa sakit itu adalah jiwa kita, bukan tubuh kita. Itu yang kita tahu. Kita sebut kita sakit hati. Di mana hati itu? Biasanya kita tunjuk dada kita. Padahal jika dibelah, tidak ada jiwa di situ. Misalnya ini, kita hanya tahu sangat sedikit tentang tubuh dan jiwa. Sampai di situ saja. Jika kita mau melanjutkan membahas tentang roh kita sudah tidak sanggup lagi menelaahnya. Kita hanya tahu samar-samar. Katanya agama anu begini. Kata agama lain begitu. Kata orang ateis lain lagi. Kita merasakan kesulitan menganalisa ketiga unsur manusia, tubuh, jiwa, dan roh ini. Padahal mereka melekat, menempel, tanda kutip, di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Tapi kita tidak tahu bagaimanakah sebetulnya gini. Padahal mereka melekat, menempel di dalam hidup kita. Kita hanya menerima saja keberadaan kita ini, bahwa kita ini satu yang terdiri dari 3 unsur. Kita tidak akan pernah mengatakan bahwa kita ini 3 loh. Walaupun seringkali kita berbicara kepada diriku sendiri. Apa kita 2? Enggak, tapi bingung kan? Bingung lah, ada yang bilang super ego. Apa saya, Mbah tidak pada kapasitas menjelaskan itu, bukan ahli. Tapi praktis saja. Tentang keberadaan Allah orang Kristen, Mbah bedakan Allah orang Kristen dan Allah non-Kristen, di luar Kristen. Tentang keberadaan Allah orang Kristen yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kita hanya bisa menerima saja keberadaan Allah ini. Seperti kita menerima saja keberadaan diri kita sebagai manusia. Terima saja, terima manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya, Allah menjadi manusia bernama Pak Yesus yang tidak berdosa menggantikan hukuman kita. Itu manfaatnya salah satu.
telah kita jumpai kemustahilan saat mencoba menelaah keberadaan roh kita tadi itu. Padahal roh kita ini tidak jauh-jauh, dia ada di dalam diri kita. Kita membutuhkan kitab suci, Alkitab, sebagai sumber informasi ilahi untuk menjelaskannya. Terlebih mustahil jika kita mau menjabarkan keberadaan Allah Sang Pencipta, langit dan bumi dan segala isinya. Mbak, coba seringkali membayangkan bagaimana matahari yang begitu dahsyat, yang sampai sekarang belum ada pernah orang berani memandang matahari melotot 5 menit saja. Belum ada. Jangan coba, pasti buta. Itu diciptakan hanya dengan sepatah kata. Berfirmanlah Allah, jadilah benda penerang. Jadi keberadaan Allah yang seperti itu yang akan kita bahas. Dan seringkali kita bahas dengan otak kita. Tentu tidak mampu, tentu salah-salah. Bapa, Putra, Roh Kudus, 1 tambah 1 tambah 1, ya 3. Bukan, keberadaannya seperti itu. Nah, terlebih mustahil jika kita mau menjabarkan keberadaan Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kita hanya memilih percaya saja kitab suci Alkitab yang telah memberi informasi tentang keberadaan Allah terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Percaya saja, sebab tentang Yesus Kristus menjadi manusia dan sudah terjadi di atas muka bumi. Itu Alkitab. Tentu kita percaya yang lain-lainnya. Sudah terjadi tahun 33. Terjadi kenyataannya. Kita hanya merangkum seluruh peristiwa dan sabda Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa keberadaan Allah itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita tidak sanggup merangkum semua. Coba kalau kita baca satu-satu. Kalau engkau melihat aku, kau sudah melihat Allah itu. Engkau melihat Bapa itu. Antara lain. Tapi kita akan bahas yang resmi saja. 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, tanda kutip, baik di sorga maupun di bumi. Ini. Dan memang benar ada banyak Allah, tanda kutip, dan banyak Tuhan yang demikian. Dari ayat ini kita ketahui bahwa sesungguhnya ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Banyak loh. Ayat 6. Namun bagi kita artinya orang Kristen, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Mbah ulangi, kata ganti orang yang ketiganya, kita kembalikan ke asal katanya. Sehingga otak kita mudah mencerna maksud seluruh kalimat itu. Namun bagi kita, orang Kristen, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripada Bapa berasal segala sesuatu, dan yang untuk Bapa kita hidup. Kita lanjutkan 1 Korintus 8 ayat 5 ini ke alinea berikutnya. Namun bagi kita, orang Kristen, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripada Bapa berasal segala sesuatu, dan untuk Bapa kita hidup. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Kita kembalikan kata gantinya kepada bentuk aslinya, supaya jelas arti seluruh kalimat ini. Jadi Mbah tidak berkapasitas menjelaskan dari otaknya Mbah, karena tidak sekolahan. Tapi coba cek ini, bener nggak? Namun bagi kita, saya ulangi komplitnya, orang Kristen hanya ada satu Allah saja, bukan 3, yaitu Bapa yang daripada Bapa berasal segala sesuatu. Daripada Bapa berasal dari segala sesuatu. Dan yang untuk Bapa kita hidup. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh Yesus Kristus segala sesuatu telah dijadikan.
dan yang karena Yesus Kristus kita hidup. Mohon cek bersama bunyi ayat ini di Alkitab kita masing-masing. Tulis di kolom komentar jika ada koreksi. Dari 1 Korintus 8 ayat 5 ini saja kita mendapat informasi bahwa di antara bermacam-macam para Allah dan para Tuhan yang ada di langit maupun di bumi, ada juga di antara para Allah, ada juga Allah dan Tuhannya orang Kristen, yang keberadaannya yaitu keberadaan Allah dan Tuhannya orang Kristen ini adalah Allah Bapa dan Allah Anak Yesus Kristus. Baru dua. Kita batasi penelusuran kita hanya di dalam satu ayat 1 Korintus 8 ayat 5 ini saja dulu agar kita fokus. Selanjutnya mari kita telusuri bersama-sama ayat-ayat yang menyatakan bahwa Roh Kudus termasuk di dalam keberadaan Allah orang Kristen ini. Markus 28 ayat 18. Kepada Yesus, Pak Yesus saat itu, telah diberikan segala kuasa di sorga. Bukan, ini sudah bangkit dari antara orang mati. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini sudah Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan bangsa Israel saja, tapi bangsa Indonesia juga. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ini sabdanya Tuhan Yesus karena sudah bangkit dari antara orang mati. Bukan Pak Yesus lagi yang bersabda ini. Ayat ini disabdakan langsung oleh Tuhan Yesus tentang baptisan yang sakral. Baptisan sakral yang menyangkut keselamatan kekal bagi segala bangsa. Sehingga daripada sabda ini kita mengetahui bahwa keberadaan Allah orang Kristen adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebab diucapkan, disabdakan dalam konteks baptisan yang sakral. Lukas 3:21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Langit terbuka. Dan turunlah Roh Kudus. Roh Kudus dari langit, dari sorga. Dalam rupa burung merpati ke atasnya. Ke atas Pak Yesus. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Ayat ini sudah terkenal. Yesus, anak Allah yang menampilkan diri sebagai manusia, sedang dibaptis. Lalu terjadi peristiwa ajaib, langit terbuka dan Roh Kudus turun dari langit. Tentunya dari sorga, turun dari sorga. Roh Kudus dari sorga. Di dalam rupa burung merpati. Ayat ini memberitahu kita bahwa Roh Kudus termasuk di dalam keberadaan Allah orang Kristen. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus sekarang berasal dari sorga. Bukan dari bawah, bukan. Yohanes 1:32. Dan Yohanes Pembaptis memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia, roh itu, tinggal di atasnya, di atas Pak Yesus. Ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya. Sebelumnya tidak mengenalnya. Tidak mengenal Yesus itu siapa. Padahal sepupu. Tetapi dia yang mengutus aku, yang mengutus Yohanes Pembaptis, untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku. Allah Bapa ini dimaksud ini. Jikalau engkau, Yohanes Pembaptis, melihat roh itu turun ke atas seseorang. Dan tinggal di atasnya. Seseorang ya. Nah ini Pak Yesus ini. Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Siapakah yang membaptis dengan Roh Kudus? Ya tentu Tuhan. Orang itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Orang yang dimana dihinggapi Roh Kudus, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. 34. Dan aku, Yohanes Pembaptis, telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Dari ayat
kesaksian Yohanes Pembaptis ini kita mengetahui keberadaan Allah orang Kristen itu sebagai kesatuan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kesimpulan bahasan kita adalah kita hanya menerima saja keberadaan diri manusia. Ya, diri kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kan kita nerima saja. Kita nggak bisa menjabarkan satu-satu. Mana pikiran, mana perasaan, mana kehendak. Jika tidak terdiri dari 3 unsur ini, maka dia bukan manusia. Tanpa tubuh, dia adalah jenazah. Jika tanpa jiwa, maka dia ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jika tanpa roh, maka dia adalah hewan. Hewan kan tubuh dan jiwa saja. Dia merasa, bisa marah, bisa apa, tapi tidak bisa ada rohnya. Karena dia tidak mengenal Allah. Demikian pula berdasar ayat Alkitab, kita hanya menerima saja bahwa keberadaan Allah orang Kristen ini adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jadi, karena ada banyak Allah dan Tuhan, maka kita bisa mengenali Allah yang sejati, yaitu Allah yang keberadaannya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tentunya, selain dari ini, dia bukan Allah. Yesaya 14 ayat 14. Silakan cek sendiri. Sampai di sini dulu, Mbah. Mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan kepada para penonton video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan berlangganan, silahkan tekan subscribe. Jika suka, tekan like atau jempol yang ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau teman-teman, silahkan bagikan video ini kepada mereka. Jika suka ada sesuatu, koreksilah Mbah. Salah Mbah, tapi ada dasarnya loh. Atau apresiasi kepada Mbah. Sekian, sampai besok insya Allah 5-6 menit saja. Shalom.